Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya empang, di mana adanya empang ataupun balongan yang terdapat beberapa empang di sini. Yang kami maksud di sini adalah empang yang tidak terurus, katakanlah bercampur dengan sampah. Kenapa saya meliput di seputar titik di mana adanya empang yang tidak terurus? Disinilah kejadian-kejadian nyata adanya manusia, sosok manusia yang sedang memandikan kerbau adanya. Disinilah si pemuda itu kurang lebih usia 15 tahun. Sebagaimana layaknya manusia sedang memandikan dengan rumputnya yang sedang dilus-luskan di tubuhnya si kerbau tersebut. Kerbau itu ada dua, yang satu bule, yang satu hitam. Si anak muda tersebut dengan racinya mau memandikan si kerbau tersebut. Padahal saat itu jam menunjukkan pukul 17:30 waktu Indonesia Belanda Barat adanya. Diketahui oleh salah satu orang pencari rumput. Kebetulan beliau sedang mau pulang, sudah penuh mendapatkan rumput. Kurang lebih 1 karung adanya. Pada saat beliau sedang mengangkat karungnya, melewati empang tersebut, si bapak itu kaget dibuatnya melihat si anak itu berbeda daripada yang lain, termasuk kerbau-kerbaunya yang dua yang sudah dimandikan, yang satu kerbau bule, yang satu kerbau biasa. Kebetulan seorang pencari rumput adalah seorang ustadz. Beliau memahami tentang masalah hal-hal gaib, dapat membedakan mana sih manusia biasa, mana yang kerbau biasa. Disitulah ada kejanggalan-kejanggalan terjadi. Sehingga beliau aturan mau pulang ke rumah. Beliau menghentikan sejenak, lantas berbicara kepada si anak yang sedang memandikan si kerbau. Lantas beliau uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak, kamu sedang memandikan kerbau. Ini gerimis. Sebentar lagi hujan besar. Cepatlah segera pulang. Padahal si ustadz itu, katakanlah si pencari rumput, kalau di rumahnya memang di lingkupnya dikenal seorang ustadz, beliau hanya mancing bahwasanya beliau bukanlah manusia biasa dan kerbaunya bukan kerbau biasa, semuanya jadi-jadian. Di situ beliau sedang mencoba bagaimana reaksi si anak tersebut. Pada saat si ustadz uluk salam tidak dijawab hingga sampai 3 kali, lantas si ustadz melanjutkan pembicaraan. Nah, apakah kau mendengarkan suara saya, salam saya, kenapa nggak dijawab? Saya hanya memberitahukan kamu, cepatlah di sini kalau hujan akan banjir. Kalau bisa sekarang juga secepatnya pulang. Tiba-tiba si kerbau itu malah bangun dari di mana adanya balongan. Ternyata si kerbau itu berubah wujud menjadi makhluk yang seram, besar, tinggi, hitam. Yang satu berubah menjadi makhluk bule, besar, hitam. Namun si anak itu masih belum berubah, masih tetap seperti kayak layaknya anak-anak umumnya. Disitulah lantas seorang ustadz kembali bertanya, Nak, apakah kau mendengar suara saya? Kenapa piaraan kamu berubah menjadi makhluk seram besar sekali seperti itu? Siapa kau sebenarnya? Wujudkan dirimu yang sebenarnya. Tiba-tiba si pemelihara yang sedang memandikan kerbau tersebut tidak lebih dari kerbaunya. Dia berubah dengan jenis yang sama, berubah wujud menjadi makhluk yang menyeramkan, sehingga tiga-tiganya dengan wujud yang sama, hanya satunya berubah yang bule menjadi makhluk bule,
Semuanya menyeramkan. Lantas seorang ustadz berkata, "Hai, siapa kalian di sini? Jangan pura-pura menyamar sebagai pemelihara kerbau yang sudah memandikan. Dan termasuk yang kedua, makhluk kalian yang dianggap adalah kerbau bule dan kerbau hitam. Tunjukkan diri kamu sebenarnya, nak. Siapa kau sebenarnya? Kalau kamu tidak mau merubah aslinya, saya akan usir sekarang juga." Tiba-tiba si anak itu menggeram, marah, membalik. Dia benar-benar menjadi wujud makhluk besar yang menyeramkan 100%. Tadinya hanya sebagian berubah. Akan tetapi dengan adanya si bapak, seorang ustadz mencoba menguji dia. Ternyata dia langsung berubah wujud makhluk yang seram yang sama. Barulah dia baru bicara, si anak itu yang sudah berubah menjadi makhluk yang seram. "Ada apa dengan kami? Kami tidak ada urusan dengan kamu. Kami di sini sedang mandi. Jangan kau ganggu urusan kami." Lantas seorang ustadz berkata kembali, "Saya kan hanya bertanya, ingin mengetahui adanya kalian di sini. Dari mana kalian berada? Di sini adalah tempat penduduk di mana penduduk yang suka bolak-balik aktif melakukan aktivitas di lingkup sini. Kalau memang Anda termasuk tidak lepas dari makhluk dunia lain, enyahlah dari tempat sini. Saya pribadi atas nama warga tidak setuju dan keberatan kalau kalian ada di sini." Lantas tiba-tiba salah satu makhluk yang si bule tertawa terbahak-bahak. Dia ikut bicara, "Hai manusia, kamu dengan mudah mengusir kami. Kami adalah makhluk-makhluk penunggu di sini adanya. Kenapa kamu melarang kami ada di sini?" Kata si kebo bule yang sudah berubah menjadi makhluk yang seram. Lantas si Ustadz mengatakan, "Sekarang begini saja, kalian sama saja wujud makhluk yang seram, tiga-tiganya. Kenapa kalian menyerupai sebagai kerbau, yang satu sebagai manusia? Apa tujuan kalian? Apa misi kalian? Kenapa kalian ada di sini? Apakah kalian tidak lepas dari mau mengganggu manusia-manusia yang ada di lingkup sini?" Laki-laki mereka bertiga dengan kompaknya tertawa terbahak-bahak. "Apa urusan kamu, Pak?" Kata si anak kecil yang sudah berubah menjadi wujud yang sama mengatakan demikian. "Sekarang begini aja, kalau kalian tidak mau pindah dari sini, saya akan paksa. Terus terang tadi saya katakan, saya atas nama warga merasa keberatan kalau kalian hadir di lingkup sini. Karena kami selalu melakukan kegiatan di mana adanya empang-empang di sekitar sini. Ini kebetulan di sini ada jalan setapak. Orang lalu lalang siang malam selalu ada ramai. Tapi kalau adanya kalian, kami tidak merasa suka, akan merasa terganggu adanya kalian. Lagi pula, kalian pun tidak mau merasa terganggu dengan adanya lingkup. Apakah kamu tidak mengetahui adanya lingkup sini aktif dipakai orang? Banyak orang setiap hari, siang dan malam." Lantas si tiga makhluk itu mau menyerang seorang ustadz. "Hei, tidak akan pernah mudah kau mengganggu manusia. Belum apa-apa saya bertanya, belum selesai. Kamu dari mana, mau apa tujuannya, belum dijawab. Sudah mau menyerang. Tidak semudah itu. Jangankan kau anggap manusia tidak punya apa-apa, tidak punya nyali. Manusia itu punya akal sehat. Jangan menganggap semua manusia tidak melihat hal-hal gaib. Kau tidak lepas dari bangsa jin kalian bertiga, yang kerjanya hanya mengganggu, menghasut." Lantas tiba-tiba mereka bertiga menyerang. Tiba-tiba si seorang kebetulan memang sedang memegang sabitnya, katakanlah senjata tajam yang beliau pakai sehari-hari mencari rumput. Dilemparkan senjata itu, katakanlah
Lenceng itu berputar-putar seperti punya nyawa. Dia meliuk-liuk menyerang mereka karena mereka menyerang lebih dulu sebagai tangan kanannya si Ustadz. Akhirnya mereka tunggang langgang tidak mampu menghadapi senjata seorang Ustadz yang meliuk-liuk menendang mereka bertiga. Mereka berteriak mengatakan, "Hai, ini benda apaan ini? Ini kayak semacam sabit hanya untuk mencari rumput. Tapi sakit sekali, panas lagi. Saya terlempar nih." Mereka bertiga dengan kalimat senada terlempar tiga-tiganya, di mana dia dilempar adanya dekat balongan tersebut yang ada di rumput-rumput tersebut. Sehingga seorang ustadz mengatakan kembali, "Hai, kembalilah kepada asalmu. Di mana kan tempat kalian?" Salah satu yang kerbau bule yang sudah berubah makhluk yang sama dengan warna yang berbeda mengatakan, "Kami dari Gunung Cirebon. Apakah kau tidak tahu yang namanya Gunung Ciremai? Kami di sini ingin mencari tempat yang baru yang layak buat kami." Lantas seorang ustadz memotong pembicaraan. "Nah, kalian sudah jelas. Katanya ingin mencari tempat yang layak. Di sini bukanlah tempat yang layak buat kalian. Perlu kalian ketahui tadi saya bicara. Di sini jalan setapak. Sebelahnya balongan. Sekalipun balongan ini tidak terurus, tapi sebelahnya aktif dipakai orang-orang yang mencari ikan, termasuk ini jalan setapak. Tentu saja masing-masing, kalau kalian tidak mau terusik, pindahlah dari sini. Kalau tidak saya akan paksa." Lagi-lagi mereka menyerang. Akhirnya senjatanya si Ustadz itu meliuk-liuk kembali, melempar dia dengan sengaja menarik ke atas, ke awang-awang, dengan tujuan ingin mengembalikan di mana adanya dia tinggal di kaki bukit Gunung Ciremai di Cirebon yang ada. Disitulah saudara, sekelumit tiga makhluk aneh, dua kerbau, satu kerbau hitam dan kerbau bule yang satu berwujud manusia. Seakan seolah-olah si anak itu memiliki kerbau sedang dimandikan, padahal mereka hanya menyamar. Tapi seorang ustadz tidak mau terkecoh dengan adanya mereka, karena ada satu kejadian-kejadian keanehan yang dirasa. Makanya seorang ustadz yang seharusnya ingin kembali ke rumah membawa rumputnya yang telah didapat, beliau langsung berhenti dengan tujuan ingin mengusir mereka supaya tidak mengganggu warga yang ada. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu, kami jabarkan kembali untuk Anda dengan adanya penghuni sosok dua kerbau, satu berwarna hitam, satu berwarna bule, yang satu menyerupai anak-anak, katakanlah seperti pemiliknya yang sedang membinakan kerbau yang ada. Ternyata tidak lepas mereka, yaitu pelaku-pelaku jin yang ada, yang punya peranan kerbau dan anak kecil. Asal-usulnya mereka dari bukit Gunung Ciremai yang ada di Cirebon. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.